warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Buswardani. Di sini saya dari Fakultas Hukum, NIM saya 621. Saya dari kelas K. Di sini saya akan membahas mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya, terutama yang saya bahas ini dalam bidang ekonomi. Stay tune. Mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Ekonomi kesejahteraan adalah kerangka yang digunakan oleh sebagian besar ekonomi publik untuk mendapatkan penghasilan yang diinginkan masyarakat. Ekonomi kesejahteraan dasar untuk menilai prestasi pasar dan membuat kebijakan dalam alokasi sumber daya. Kesejahteraan ekonomi memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan dari individu sebagai lawan kelompok, komunitas, atau masyarakat. Sebab, ekonomi kesejahteraan berasumsi bahwa individu adalah unit besar pengukuran. Kesejahteraan dapat diukur dengan baik secara kardinal yang di rupiah atau dalam terminologi nilai guna yang relatif. Metode kardinal yang sekarang jarang digunakan oleh negara karena permasalahan agregat yang membuat ketelitian dari metode tersebut diragukan. Mari kita lihat wawancara saya dengan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah saya menjelaskan mengapa mensejahterakan rakyat di bidang ekonomi, sekarang saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Halo Mas, permisi, dengan siapa? Dengan Tegar. Dari fakultas apa? Dari Fakultas Hukum. Oh iya, saya mau nanya nih Mas. Ya. Mengapa negara Indonesia harus mensejahterakan rakyatnya, terutama di bidang ekonomi? Yang menurut saya sih sebagai masyarakat awam ya yang belum mengerti akan sesuatu lebih dalam di bidang kesejahteraan masyarakat itu, bagi saya itu negara itu mensejahterakan rakyat itu wajib karena bentuknya sebuah negara itu sudah bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dalam bidang apapun, dalam sektor dan aspek apapun seperti pendidikan, ya ekonomi juga, terus pembangunan dan lain sebagainya. Kan negara itu kan bertanggung jawab ya dalam segala aspek. Jadi menurut saya itu negara itu wajib mensejahterakan rakyat, harus, karena itu negara itu sudah bersedia atau sudah dalam kata lain sudah bertanggung jawab akan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah kalau dalam bidang ekonomi itu bisa sih mensejahterakan karena ekonomi juga salah satu faktor utama untuk meningkatkan SDM sebuah negara. Karena menurut saya SDM itu nggak akan tercapai jika aspek-aspek pendukung SDM itu tidak terpenuhi, salah satunya ekonomi. Kalau semisal ekonomi aja nggak bisa ditingkatkan atau distabilkan, maka SDM juga nggak bakal bisa tercapai gitu, Pak. Jadi ekonomi itu bisa sejahtera. Terima kasih ya Kak atas jawabannya. Selanjutnya kita akan mewawancarai teman berikutnya. Kali ini saya akan mewawancarai untuk yang kedua kalinya bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Syahrul dari jurusan Hubungan Internasional. Baik, saya mau bertanya, mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya, terutama dalam bidang ekonomi? Karena taraf kesejahteraan sosial ataupun keluarga itu dinilai dari ekonomi. Jika ekonomi seorang dari negara tersebut, dari rakyat tersebut tidak dipenuhi oleh negara, maka kehidupan sosial yang ada itu menjadi menurun. Sepertinya pendidikan akan menurun, terus
kehidupan sosial yang lain juga akan berpengaruh jelek, sehingga bisa menimbulkan tingkat kejahatan yang tinggi karena banyak orang yang membutuhkan ekonomi tapi tidak bisa terpenuhi. Mereka melakukan kejahatan seperti mencuri dan melakukan kejahatan yang lain-lain. Nah, barusan kita sudah melihat bagaimana kedua mas-mas tadi sudah memberikan jawaban mengenai mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya, terutama dalam bidang ekonomi. Dan dapat saya simpulkan bahwasannya ekonomi rakyat tidak merata, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang bisa menimbulkan kejahatan. Selain itu, mereka tidak akan sejahtera dan akan meningkatkan angka kemiskinan dalam negeri ini. Maka dari itu, betapa pentingnya peran negara dalam bidang ekonomi. Faktor ekonomi sangat penting untuk mensejahterakan rakyat, karena ekonomi adalah salah satu faktor pendukung tercapainya SDM yang maksimal di sebuah negara. Seperti itu. Jadi sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang sangat tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.